aman, Romo? Aman, aman. Ya, baik. Selamat malam yang kami muliakan Bante Dita Yanyo Mahatera, yang kami hormati Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama sekalian. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Sukhi Hontu Namo Buddhaya. Kita berkumpul bersama Ya, pada malam hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, untuk membacakan parita kesembuhan untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Semoga dengan kekuatan kebajikan kita bersama, mengondisikan agar saudara-saudari yang sakit lekas sembuh dari penyakit yang diderita. Pembacaan parita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bante Edhitayanyo Mahatera. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh Bante Jaya Dhammotera Bali. Kemudian yang kedua ada Bante Angka Wijaya Surabaya. Kemudian ada Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Bambang Abdi Denpasar Bali, Bapak Bambang Sugiarto Lawang, Bapak Chang Fung Chuen Surabaya pasca operasi lutut, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Edi Prasetya Surabaya, Bapak Harja Wandira Surabaya, Bapak Heri Liman Lim Surabaya, Bapak Kue Kim Sin Cibinong, Bapak Noto Saliman Lim Rumah Sakit Adi Husada Undaan D209, Romo Purnadi Jakarta, Bapak Ping Perdana Jakarta, Bapak Sensen Kota Baru Pulau Laut, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tio Hui Sing Surabaya, kemudian ada Bapak Usman Majaputra Jakarta, kemudian ada Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Winoto Rumah Sakit Adi Husada Undaan D205, Bapak Yusuf Malang, kemudian ada Ibu Ami Yusjam Pamulang, Ibu Ari Chandrawati Bali, kemudian ada Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, ada Ibu Dharmasari Adiwidya Surabaya, kemudian ada Ibu Emilia Malang, Ibu Farida Surabaya, Ibu Go Jaikwat Surabaya, Ibu Ha Fui Chu Jakarta, kemudian ada Ibu Helen Jakarta, sekarang sedang berobat di Sydney, kemudian ada Ibu Indriati Bernard Gerardin Kalibata, kemudian ada Ibu Juliana Gulf Avenue GV3 garis miring 6 Citraland Surabaya, Ibu Kasem Malang, Ibu Kofifi Kurniawan Surabaya, kemudian ada Ibu Lim Cek Ing umur 92 tahun Surabaya, kemudian ada Ibu Li Kwijin Solo, Ibu Lipnawati 96 tahun Pasuruan, kemudian ada Ibu Lindawati Malang, Ibu Mami Ima Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Meliawati Lawang, Ibu Merita Wahyuni Rumah Sakit Kemenkes Kamar C703, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, kemudian ada Ibu Nini Sunarti Rumah Sakit Adi Husada Undaan B203, kemudian ada Ibu Noviana Surabaya, Ibu Puspa Martani Chandra Bogor, Ibu Ratna Kusuma Himawan Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 Surabaya, Ibu Syulin TK Indah Pasuruan, Ibu Suri Maniaka Surabaya, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tintin Bali, Ibu Ciong Melia Chandra RS RKZ Kamar 708, Ibu Triwulan Handajani, Bekasi, Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yang Lijin, Pemulihan Pasca Operasi Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Ibu Yeni Komplek Titi Mas Permai B 14 Medan, Titi Papan Sumatera Utara, Ibu Yanti Tangerang, Saudara Max Edward Naharto Surabaya,
Saudara Rasel Cahya Wijaya, Jalan Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 Surabaya, Saudara Vincenzo Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana Jakarta, Saudari Endangwati Budi Santoso Jerman sedang menjalani kemoterapi, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari Wen Xiujin Surabaya, adik Brian Alvero Jusianto Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto Manado, anak Leon Surabaya, Wilson Surabaya. Demikianlah nama-nama yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya marilah kita awali dengan membacakan nama Karapatha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivade Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam Hako Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagava Sataha Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakkare Hitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sangham Abhipujayama. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita perbaharui sila kita dengan membacakan Pancasila Aradhana. Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Ya, ikuti apa yang saya ucapkan. Ya mahang wadamitang wadetha. Amabhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami.
Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Selesai sudah pengucapan 3 perlindungan, yaitu berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, dan berlindung kepada Sangha. Berikut adalah pengucapan Pancasila Buddhis. Sarana gamanam paripunnam Amabhante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapama Dattana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapama Dattana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Inilah yang disebut sebagai Pancasila Buddhis, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menenggak minuman keras. Dikatakan bagi mereka yang bisa menjalankan ini dengan baik, maka tidak akan kekurangan materi, setelah meninggal akan terlahir di alam surga dan akhirnya mencapai nibbana. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodaye. Amabhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, kami mohon kepada Bhante Titayanyo Mahathera untuk memimpin pembacaan Parita Kesembuhan. Kepada Bhante, kami persilakan. Ya, baik.
Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ya, mari kita bersama-sama membaca Parita Manggala. Handak mayang Buddha sabhagavato pubabhagan namakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handak mayang satcakiriya gathayo panamase. Nadime saranang anyang Buddho me saranang warang. Ete nasacca wajjena sottite hotu sabpada. Nadime saranang anyang Dhammo me saranang warang. Ete nasacca wajjena sottite hotu sabpada. Nadime saranang anyang Sangho me saranang warang. Ete nasacca wajjena sottite hotu sabpada. Handak mayang maha karuniko natho diadigathayo panamase. Maha karuniko natho athaya sabapaninang puretwa parami sabba pato sambodhimuttamang. Ete nasacca wajjena mahontu sabbupaddawa. Maha karuniko natho itaya sabapaninang puretwa parami sabba pato sambodhimuttamang. Ete nasacca wajjena mahontu sabbupaddawa. Maha karuniko natho sukhaya sabapaninang puretwa parami sabba pato sambodhimuttamang. Ete nasacca wajjena mahontu sabbupaddawa. Handak mayang namo karatthaka gathayo panamase. Namo arahato sama sambuddhassa mahesino. Namo uttama dhammassa swakhattasse watenida. Namo maha sanghassa piwisuddhasi laditthino. Namo omatyaradassa ratanatayassa sadukang. Namo omakatitassa tasawatthutayassapi. Namo karapabhavena vigaccantu upaddawa. Namo karanubhavena suwati hotu sabpada.
Namo karasate jena vidim hihomite jawa. Handamayang manggala suttang panamase. Asewana jabalana panditanan jasewana puja japujaniyanang etang manggalamuttamang patirupade sawasoca pube jakata punyata atasama panidicca etang manggalamuttamang bahusaccan jasip panca winayo jasusikito subasita jaya waca etang manggalamuttamang mata pitu upathanang puttadara sasanggaho anakula cakamanta etang manggalamuttamang danan cadam macariya ca nyatakanan ca sanggaho anawajja nikammani etang manggalamuttamang arati wirati papa majapana casanyamo apamado cadamesu etang manggalamuttamang garawo ca niwato ca santuti jakatanyuta kale nadammas sawanang etang manggalamuttamang kanti caso wacassata samananan cadasanang kale nadam masakaca etang manggalamuttamang tapo ca brahmacariyanca Arya Satya Nadasanang Nibbanasat Cikiriya ca etang manggalamuttamang Buddha saloka dammehi cittang yasana kampati asokang wirajang khemang etang manggalamuttamang eta disanikatwana sabbat dhamma parajita sabbat dasot gaccanti tante sang manggalamuttamang di handamayang karani yametta suttang panamase karani yamatta kusalena yantang santang padang abisamecca sakko uju ca suhuju ca suwaco ca samudu anatimani santus sako ca suparo ca apakicco ca salahu kauti santindriyo ca nipako ca apagappo kule su ananugido nacakutang samacare kinci ye nawinyu pare upawadeyung sukino wake mino hontu sabbe satta bhavantu sukhitata
ye ke cipana butati tasawata warawa anawasesa digawa ye mahantawa majjima rassaka anukatula ditthawa ye caditha ye cadure wasanti avidure butawa sambawe siwa sabbe satta bhavantu sukhitata naparo parang nikupetha nati manyetha katha cinang kanci biaro sanapati gasanya nanyamanya sadu kami ceya mata yatha niyang putang ayusa eka putta manurakhe ewam pisabba bhutesu manasamba waye aparimanang mettan ca balokasming manasamba waye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asapatang tithan carang nisinnowa sayanowa yawatassa wikatamindo etang sating adittheya Brahma metang wiharang idamahu dittinca anupagamma silawadassane nasampanno kame suvineyagedang nahi jatu gabbaseyang punareti di handamayang khanda paritang panamase virupakhe hime metang metang era pathe hime chabya putte hime metang metang kanha gotamake hica apadake hime metang metang dipadake hime cabya putte jatu pade hime metang metang bahu pade hime mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako mamang jatu pado hingsi mamang hingsi bahu pado sabbe satta sabbe pana sabbe buta cakewala sabbe badrani passantu makinci papamagama apamano buddho apamano dhammo apamano sangho pamanawanta nisiring sapani ahiwicika satapadi unnanabi sarabu musika katame rakha katame paritta patikamantu bhutani sohan namo bhagavato namo satana samma sambuddhanang.
Handamayang Buddhanusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisada masarati sattha dewa manussanang buddho bhagawa i handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko opanaiko paccatang weditappo vinyuhi ti handamayang sangganusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani Tapurisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anuttarang Punyaketang Lokasa Di Handamayang bojjangga paritang bhanamase bojjanggo sati sangkhato dhammanang vicayo tatha wiriyampi tipassati bojjangga catatha pare samadupekha bojjangga Satete sabadasina munina samadakkhata bhavita bahulikata sangwattanti abinyaya nibbanaya cabodiya ete nasaccawanjena Sotite hotu sabbada ekasming samaye nato mogalanan cakasapang gilane dukite diswa bojangge satade sai te catang abinanditwa Rogamucing sutangkane ete nasaccawanjena sotite hotu sabbada ekada dhammarajapi gelanye na bipilito jundat here natanyewa panape Etwa nasadarang sampoditwa caabada tamha utha sithanaso ete nasaccawanjena sotite hotu sabbada pahina te caabada Tinanam bimahesinang maggahata kilesawa
Patanupati Dhammatang Ete Nasacca Vajjena Sottite Hotu Sabpada Yan Handamayang Abaya Paritang Bhanamase Yandu Nimittang Awamanggalanca Yo ca manapo sakuna sasado papagahon dusupinang akantang Buddha nubawe nawina samentu yandu nimittang awamanggalanca yo ca manapo sakuna sasado papagaho dusupinang akantang dhammanubawe nawina samentu yandun nimittang awamanggalanca yo ca manapo sakuna sasado papagaho dusupinang akantang sangga nubawe nawina samentu Handamayang dewata uyo janagatayo banamase Dukkha pata jani dukkha baya pata jani baya soka pata jani soka hontu sabbe pipanino etta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampatti siddhya danan dadantu saddaya silang rakhantu sabbada bawana birata hontu gaccantu dewata gata sabbe buddha balapatta paccekanang cayam balang arahantanang catejena rakhang banda misabbaso Handamayang jula manggala cakkawalagatayo panamase sabba buddha nubawe nasabba dhamma nubawe nasabba sangha nubawe na buddha ratanang Dhammaratanang Sanggaratanang Tinan ratananang anubawe na caturasi tisahasa dhamma khanda nubawe na pitakataya nubawe na jinasa wakanubawe na sabete roga sabete bhaya sabete antaraya sabete upaddawa sabete dundimita sabete awamanggala winasantu ayuwaddako danawaddako siriwaddako yasawaddako balawaddako wannawaddako sukhawaddako hotu
pada duka roga baya wera soka satu cupat dawa aneka antara yapi winasantu cate jasa jaya siddhi danang labang soti bagyang sukhang balang siri ayu cawanno cabogang uddhi caya sawa satawassa ca yu caji wasiddhi bhavantu te Bhavantu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanupawena sada soti bhavantu te bhavantu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanupawena sada Soti bhavantu te bhavantu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangganu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah pembacaan parita untuk kesembuhan, selanjutnya marilah kita bermeditasi yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Untuk itu kami persilakan. Ya, baik saudara-saudari sekalian, setelah kita bersama-sama membaca parita, sekarang mari kita bersama-sama melakukan meditasi sejenak. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk melakukan meditasi cinta kasih, tapi kita pakai cara yang sangat sederhana saja, yaitu kita mengucapkan berulang-ulang di dalam hati kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, sungguh-sungguh mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Perhatian ditujukan ke pengucapan kata-kata ini di dalam hati, dan telinga seolah-olah mendengarkan apa yang kita ucapkan di dalam hati. Meditasi dimulai.
sabbe satta bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Yang Mulia Bante akan memberikan anusasana kepada Bante, kami persilakan. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ya hari ini kita kembali berkumpul untuk membaca parita untuk kesembuhan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang sakit, ya, yang telah disebutkan nama-namanya tadi. Tadi kita sempat membaca satu parita sebagai sejenis penutup dari pembacaan parita kita. Namanya Dewata Uyojana Gatha atau syair menghantarkan para dewa. Ya, jadi biasanya itu pada saat kita membaca parita itu sebagai penutupnya, ya kita biasanya melakukan sejenis pelimpahan jasa. Selain pelimpahan jasa, kita juga membacakan pengharapan kita atau sejenis doa kita. Ya, doa kita. Kita mengharapkan apa yang terjadi. Nah, biasanya pada saat kebaktian umum ya di wihara, ya parita penutup yang dibaca itu adalah parita etawata. Ya, etawata atau kadang juga membaca parita patidana. Dalam parita etawata itu ya isinya ya pada dasarnya mengajak para dewa naga untuk turut berbahagia atas perbuatan baik yang baru kita lakukan, yaitu kita membaca parita. Ya, nah, itu kira-kira itu yang ada di dalam parita etawata. Selain itu juga dalam parita etawata kita juga mengungkapkan pengharapan kita. Ya, misalnya kita mengharapkan semoga hujan ya turun pada waktunya, semoga raja memerintah dengan bijaksana, semoga panen ya tidak terjadi paceklik makanan dan lain sebagainya. Itu yang kita baca di dalam etawata atau kita ungkapkan di dalam etawata. Kemudian dalam parita patidana itu juga pada rasanya terdiri dari dua komponen, yaitu patidana, pelimpahan jasa, dan juga kita mengucapkan pengharapan kita. Nah, pengharapan ya itu dalam bahasa Pali itu namanya patthana, ya. Patthana. Mungkin kalian pernah mendengar ada satu ucapan Sang Buddha yang sering dikutip oleh umat, yaitu bahwa tidak boleh hanya berdoa saja, ya. Kalau berdoa tanpa berupaya untuk melakukan sesuatu, bagaimana apa yang kita harapkan itu bisa terjadi? Ya, nah kata berdoa atau mengharapkan, ya itu di sana ya menggunakan kata patthana juga, ya kata patthana. Tapi bentuknya dalam bentuk kata kerja, sedangkan kata patthana itu kata bendanya. Ya, jadi seringkali ucapan Sang Buddha itu bahwa hanya dengan jangan berdoa saja, ya, tapi harus juga melakukan sesuatu. Seringkali ucapan Sang Buddha itu ditafsirkan, oh Sang Buddha tidak menganjurkan kita berdoa. Sebetulnya tidak. Ya, yang Sang Buddha ungkapkan adalah bahwa jangan hanya berdoa saja, jangan hanya mengharapkan sesuatu saja. Boleh-boleh saja mengharapkan sesuatu, boleh-boleh saja mendoakan sesuatu, tetapi jangan lupa
jangan hanya melakukan itu saja, tapi kita juga perlu, kita mengharapkan apa? Ya, kita juga perlu menuangkan ya apa yang kita harapkan itu dalam tindakan kita. Ya, kita mengharapkan bisa mendapatkan panen yang berhasil. Ya, kita harus betul-betul bercocok tanam, sungguh-sungguh, ya, mengikuti ya tata cara yang benar. Ya, nah, barulah kita bisa berhasil panen. Lalu mungkin ada juga yang mengatakan ya, kalau kita betul-betul mempraktekkan apa yang kita harapkan, lalu buat apa kita harapkan lagi? Ya, buat apa kita berdoa lagi? Sebetulnya boleh-boleh saja juga. Ya, jadi selain kita berupaya keras untuk merealisasi apa yang kita harapkan, boleh juga kita mengucapkan dalam hati, ya, kita dalam hati ya punya suatu harapan yang baik. Ya, jadi di dalam Parita Patidana itu terdiri dari dua bagian, pelimpahan jasa dan pengharapan atau Patthana. Begitu juga ya di dalam Dewata Uyojana Gatha, syair menghantarkan Dewata. Di sana juga kita mengajak para dewa untuk turut bergembira. Ya, turut bergembira atas jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan. Di samping itu, kita juga mengucapkan pengharapan kita, yaitu doa kita, patthana kita. Nah, khusus untuk parita yang ketiga ini, yaitu Dewata Uyojana Gatha, masih ada satu tambahan lagi, yaitu kita menghantar para dewa pergi. Ya, kita menghantar para dewa pergi. Syair bahasa Palinya itu Gaccantu Dewata Gatha. Semoga para dewa yang telah datang itu pergi, ya, atau para dewata yang telah datang silahkan pergi. Dan memang biasanya sebetulnya waktu kita membaca Dewata Uyojana Gatha ini juga ada melakukan namanya Aradana Dewata. Kita mengundang para dewa. Setelah mengundang, ya kita hantar pergi. Nah, lantas mungkin ada pertanyaan, loh, kalau begitu kalau tidak membaca Aradana Dewata, apakah boleh membaca Dewata Uyojana Gatha? Boleh-boleh saja. Ya, siapa tahu waktu kita baca Parita ada dewata yang singgah, lalu nanti ya selesai membaca Parita, kita minta ya para dewa ya kalian tidak perlu lama-lama lagi di sini, silakan kalau mau lanjutkan perjalanannya silakan ya pergi gitu ya, silakan lanjutkan perjalanannya. Ya, itu kira-kira yang tadi kita baca, yaitu Dewata Uyojana Gatha. Ya, saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga apa yang kita lakukan pada malam ini ya bermanfaat, ya terutama untuk mereka yang sedang kurang sehat. Ya. Sadu, sadu, sadu. Baik, berikutnya mungkin dari Bapak Ibu Romo Ramani ada pertanyaan terkait yang dibahas Bante tadi atau mungkin terkait hal lain, dipersilakan. Ada? Romo Edi mungkin? Ya, Bante. Tadi kalau ngundang para dewa-dewata, Aradana Dewata, itu pasti diakhiri dengan Dewata Uyujana, Bante ya. Kalau enggak diakhiri dengan Dewata Ujana, terus para dewanya berdiam di rumah gitu kan lebih bagus sebetulnya Bante ya. Iya, iya. Ini nanti kayak Jaya Langkung gitu ya. Jaya Langkungnya diundang, tapi Jaya Langkungnya nggak mau pergi gitu. Ya, nggak lah. Ya, kalau ada undang Dewata, apakah harus juga membaca Dewata Uyojana Gatha?
eh, apa boleh saja tidak membaca itu, tapi memang secara lazimnya ya, secara lazimnya ada baca. Kalau ada Aradana Dewata, itu juga ada baca Dewata Uyojana Gatha. Kalau tidak baca pun juga tidak usah khawatir. Kan bagus kalau dewanya nggak pergi. Cuma ya memang secara lazimnya ya orang berpikir bahwa kalau dewanya diundang ya kita kalau sudah tidak ada urusan lagi ya mereka dipersilakan pergi begitu secara baik-baik. Dan kembali lagi bahwa kalau misalnya kita tidak membaca Aradhana Dewata, apakah boleh baca Dewata Uyojana Gata? Boleh-boleh saja karena eh, sebagian besar dari isi dari Dewata Uyojana Gata yaitu sebetulnya ada pelimpahan jasa, ada ada apa? Ada ada patana, ada doa gitu, ada pengharapan, ada ungkapan pengharapan kita. Kemudian sekaligus kalau misalnya kebetulan ada dewa yang hadir, ya kita persilakan mereka pergi. Kira-kira begitu, Romo. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Terima kasih Romo atas pertanyaannya. Saya tadi juga kepikiran seperti itu, kan lebih baik tidak usah dikembalikan ya, biar tetap di rumah, biar rumahnya adem terus ya. Oke, baik. Berikutnya Bante ada pertanyaan dari kolom chat. Di sini ada dari Saudari Jenny. Izin bertanya Bante, makhluk yang selalu lapar dan mau makan terus dan mau terus melekat pada manusia itu termasuk makhluk apa? Adakah makhluk seperti ini? Bante, apa ada resiko membaca Samanta Cakrawalesu setiap malam? Oh, jadi pertanyaannya ada dua Bante. Hmm. Ya, Iya. makhluk yang dikatakan senantiasa lapar, haus, lalu suka melekat pada manusia, mungkin maksudnya itu adalah peta ya, hantu gitu. Hantu itu memang dikatakan cirinya itu adalah secara umum ya, tentu saja ada sejumlah pengecualian. Secara umum dikatakan peta itu haus dan haus dan lapar. Dan tadi pertanyaan kedua apa ya? Sorry. Yang pertama tadi peta sudah ya jenisnya, kemudian yang kedua, adakah resiko membaca Samanta Cakrawalesu setiap malam? Jadi ngundang dewa terus, Ya, begitu. ya tidaklah, ya tidak. Jadi kan kita ngundang dewa, ya, ngundang kalau dewanya mau datang. Karena bisa jadi itu gini, kita ngundang dewanya belum tentu dewanya mau datang. Ya. Nah, kalau dewanya mau datang, ya kalau misalnya dia mau datang, ya tentu saja bagus. Ya. Dan memang dalam satu sutta, apa ya, saya lupa ada sutta apa begitu. Jadi Sang Buddha ada mengatakan kalau kita itu sering apa ya mengulang ucapan-ucapan dhamma begitu, ya dalam hal ini termasuk membaca aparita, maka para dewa suka datang untuk ikut mendengarkan apa yang kita bacakan. Ya, jadi oleh karena itu ya bisa jadi ya pada saat kita membaca aparita ya mungkin banyak ada sejumlah dewa yang kebetulan lewat itu mereka singgah ikut mendengarkan apa yang kita bacakan. Dan memang kadang-kadang di masyarakat ada juga yang mengatakan bahwa pada saat kita membaca parita, itu selain dewa yang singgah, banyak makhluk-makhluk yang lain juga singgah. Ya, tapi ya kita nggak usah khawatir juga bahwa membaca parita ya takut nanti petanya ya nanti hantu-hantu hadir juga ya gimana nanti rumahnya nanti penuh dengan hantu ya tidak usah khawatir ya tidak usah khawatir ya kita percaya pada kekuatan Dhamma ya kita sudah melakukan perbuatan baik membaca parita ya pasti kita juga tidak akan terganggu dengan berbagai makhluk yang eh, yang dari alam yang lain. Mungkin itu Baik, terima jawaban saya. kasih.
Ya, terima kasih Bante. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Saudara Sigit Jogja, Bante. Izin bertanya Bante, bagaimana tanda-tanda apabila para dewa singgah di tempat kita setelah kita membaca parita? Anumodana Bante. Ya, bagi mereka yang mampu melihat dewa, ya itu bisa mengetahuinya. Ya, tapi bagi orang-orang biasa seperti kita ini, termasuk saya, ya, apakah dewanya datang atau tidak, biasanya kita tidak begitu tahu. Ya, kita tidak begitu tahu. Walaupun kadang-kadang di masyarakat kita juga dengar ada orang mengatakan, oh kalau dewa datang itu ada bau wangi, ya, ada bau wangi. Lalu kalau yang makhluk yang tidak bagus datang, ya baunya kurang enak gitu. Tapi ya itu hanya omongan di masyarakat. Persisnya bagaimana ya kita juga tidak tahu. Dan eh, ya memang secara umum dikatakan bahwa apakah dewanya datang atau makhluk halusnya datang itu secara umum agak sulit untuk dideteksi. Ya, tidak ada tanda-tanda secara fisik, misalnya oh tiba-tiba muncul angin gitu, ya. Eh, mungkin itu hanya di dalam cerita ini ya, cerita biasa di masyarakat, cerita populer di masyarakat. Tapi dari pengalaman biasanya itu kita sendiri tidak tahu. Dan sebetulnya ini apa ya, dewa-dewanya datang sebetulnya bukan hanya yang dari tempat lain yang datang saja. Sebenarnya di dalam suta kita sering baca juga bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa hampir di setiap tempat itu ada dewa penunggunya. Itu namanya Watu Dewata. Ya, Watu Dewata, ya, dewa lokal begitu. Nah, bisa jadi mereka juga pada saat kita baca parita ya mereka juga merasa gembira, merasa senang atau juga ikut mungkin menyimaknya, ya. Mungkin, ya. Itu kira-kira jawaban saya. Ya. Baik, Bante. Waktu itu saya dulu pernah di Edaka datang pagi-pagi sekali sebelum puja bakti dan itu belum ada orang sama sekali. Dupa juga tidak ada dinyalakan. Saya duduk di belakang sendiri meditasi itu kemudian tiba-tiba tercium bau wangi gitu Bante. Saya tuh yang dulu awalnya kan suka takut hantu gitu ya Bante ya. Terus langsung mikirnya, oh ya sudah tidak apa-apa gitu. Tapi mungkin dewa ya Bante ya, berkunjung ke Edaka bisa jadi. Tapi itu hanya sekejap gitu. Ya. Agak berapa lama gitu, sekitar berapa menit terus kemudian hilang. Iya, ya. Ya, bisa Lanjut. jadi, ya. Lanjut Bante, ada pertanyaan dari Ramani Seli Gunawati, Wandami Bante, ingin tanya apakah orang yang sudah meninggal di alam sana tetap berbentuk seperti saat terakhir. Terkadang ada yang memperlihatkan diri pada sanak keluarganya tetap pada bentuknya yang terakhir. Misal ada anak yang meninggal di usia 10 tahun, terus mereka tetap berbentuk seperti usia 10 tahun, atau bertumbuh juga di alam sana. Hanumudana Bante. Barusan saya melakukan talk show bersama satu orang yang bisa melihat makhluk halus begitu. Menurut cerita orang ini, kalau seseorang meninggal lalu terlahir sebagai peta atau hantu begitu, hantunya akan berwujud persis seperti ini secara umum ya, persis seperti saat orang ini meninggal. Jadi kalau orang ini dia saat meninggal pakai jas mungkin, ya nanti petanya itu juga akan dalam bentuk pakai jas. Kalau misalnya dia meninggal karena kecelakaan, ya bisa jadi itu mungkin dia dalam bentuk eh, dengan kondisi yang terluka begitu. Menurut ya orang yang bisa lihat tersebut, ya saya sendiri nggak bisa lihat makhluk halus, ya. Jadi kira-kira begitu, ya. Jadi eh, makhluk halusnya itu ya berada dalam bentuk
atau kondisi persis seperti ketika orang ini meninggal. Itu Begitu ya, Bang. kira-kira jawabannya. Ya. Tapi tadi yang terakhir, apakah makhluk-makhluk peta ini secara umum itu bertumbuh atau tidak, Bante? Ber Jadi bertumbuh, bertambah, oh, bertua seperti itu? eh, kalau bertambah tua saya belum pernah dengar. Tapi yang saya pernah dengar itu misalnya ada makhluk peta yang mukanya itu kusut, ya mukanya kusut. Lalu setelah keluarganya melakukan pelimpahan jasa berkali-kali kepada makhluk tersebut, nah, nanti wajahnya itu bisa berubah menjadi semakin bagus. Yang awalnya kusut dia bisa berubah menjadi semakin bagus. Tapi apakah bebas dari alam peta belum tahu, tidak tahu juga. Tapi paling tidak menurut orang yang mampu melihat katanya begitu. Jadi itu kira-kira manfaat. Salah satu manfaat dari pelimpahan jasa. Kemudian di dalam kitab komentar juga memang ada dikatakan bahwa ada sebagian kecil makhluk peta itu dia ada eh, kelahiran sebagai makhluk peta itu kebanyakan memang melalui namanya muncul secara spontan. Tapi ada sebagian kecil peta itu dia ini dari hamil. Jadi ada peti ya, ada peta wanita yang hamil lalu melahirkan, lalu bayinya dalam bentuk hantu juga, bayinya itu semakin tumbuh-tumbuh menjadi dewasa. Ada sebagian kecil peta seperti itu. Jadi peta itu kebanyakan lahir, ada kan ada 4 jenis kelahiran, lewat telur, lewat janin, lalu lewat kelembapan dan lewat muncul secara spontan, opapanika kalau nggak salah. Nah itu peta secara umum mayoritasnya lahir secara spontan. Tapi ada sebagian kecil lahir lewat kehamilan, lewat janin begitu. Nah, kalau lewat janin tentu saja petanya itu bisa bertumbuh dari bayi menjadi besar. Tapi itu hanya sebagian kecil. Mayoritas tidak begitu. Katanya begitu. Ya. Terima kasih, Bante. Ya. Kemudian masih ada 2 pertanyaan di sini. Saudari Jenny lagi, izin bertanya lagi, Bante. Apa peta itu hadir akan selalu mengganggu manusia? Dan apakah selalu ada di semua tempat? Ya, sepertinya kalau dalam cerita Buddhis, misalnya dalam peta watu, ya Wimana Watu misalnya, rasanya belum pernah ya dengar cerita ada peta yang mengganggu manusia. Kalau peta mengganggu manusia, ya paling itu hanya di cerita film saja. Ya, ada hantu yang mencekik orang begitu. Rasanya dalam kitab bahasa Pali belum pernah dengar ada peta yang mencekik manusia misalnya. Ya, ya mungkin itu hanya ketakutan manusia saja. Tapi sebetulnya peta itu paling menampakkan diri, lalu manusia sendiri yang ketakutan. Ya, jadi itu kira-kira jawabannya. Lalu pertanyaan kedua apa ya tadi? Saya lupa. Apakah selalu ada di semua tempat? Eh, tidak semua tempat itu ada peta. Ya, hanya tempat-tempat tertentu saja. Yang konon ya misalnya sepi, gelap begitu. Ya, ya jadi tidak semua tempat.
hanya tempat-tempat tertentu. Tapi dalam kondisi tertentu bisa saja, misalnya kita di wihara, awalnya di wihara itu tidak ada peta. Ya. Lalu suatu hari di wihara tersebut diadakan patidana. Nah, pada saat menyelenggarakan patidana itu bisa jadi banyak peta yang datang. Ya. Tapi setelah acara patidana selesai, ya mereka pergi, semua, nggak tahu, kembali ke tempat tinggal masing-masing. Iya, Bante. Baik. Baik, selanjutnya ini ada dari saudara Henry Gunawan. Izin bertanya, Bante, kita semua mungkin sudah tahu cerita Anggulimala. Beliau sudah membunuh 999 orang, tapi masih mencapai arahat dan buah karma buruk membunuhnya terlihat ringan dibandingkan pembunuhan yang sudah dia lakukan. Apakah itu berarti karma baik beliau mencapai kesucian arahat mengurangi buah karma buruk? Karma buruk yang dilakukan itu tetap ada. Sebetulnya Anggulimala sampai membunuh banyak orang, itu setahu saya itu bukan karena memang dia jahat, karena disesatkan oleh gurunya. Ya, karena gurunya mengajarkan kepada dia hal yang salah. Jadi sebenarnya dia sendiri orangnya itu hatinya tidak jahat. Ya, setahu saya begitu. Jadi oleh karena itu ya kalau menurut saya ya kalau dia bisa mencapai kesucian ya karena dasarnya hatinya tidak jahat. Jadi kalau dia bisa mencapai kesucian ya saya pikir itu wajar-wajar saja. Lantas muncul pertanyaan, lantas kalau dia membunuh karma buruk dari hasil membunuh begitu banyak orang, apakah tidak menghambat dia untuk mencapai tingkat kesucian? Sebetulnya yang menghambat itu adalah kalau dia membunuh kedua orang tuanya dalam kelahiran ini. Nah, itu pasti dalam kelahiran ini pasti dia tidak bisa mencapai kesucian. Tapi kalau bukan membunuh orang tua, saya pikir kalau misalnya memang paraminya sudah cukup, ya sudah matang, ya saya pikir ya masih bisa mencapai kesucian, walaupun memang ada melakukan sejumlah karma buruk. Ya, dan karma buruk ini selama dia masih hidup, walaupun sudah mencapai tingkat kesucian arahat, karma buruknya itu masih ada. Bibit-bibit karma buruknya itu masih ada. Dan dia masih ada kemungkinan menerima karma buruknya. Tapi kalau setelah meninggal, kan arahat setelah meninggal tidak dilahirkan lagi. Jadi oleh karena itu ya bibit karma buruknya yang sebelumnya itu menjadi ahosi. Ya, menjadi kadaluarsa, menjadi tidak akan berbuah lagi. Terima kasih, Bante. Kemudian dari saya, Bante, boleh bertanya? Izin, Bante. Terkait dengan doa yang kita bahas tadi, sepemahaman saya di agama Buddha itu memang tidak diajarkan doa-doa untuk meminta kepada Buddha, karena Buddha kan sudah parinibbana dan tidak mengabulkan keinginan manusia kan. Tapi kalau misalkan doa itu kan sebenarnya lebih ke kayak misalkan sugesti atau penyemangat lah dari usaha-usaha kita biar kita lebih percaya lagi pada usaha dan hasil yang akan tercapai. Tapi kalau misalkan saya mendengar ada umat Buddhis yang dia misalkan mengalami sesuatu terus berharap Sang Buddha tolonglah gitu, semoga ini lancar dan sebagainya gitu. Misalkan mobilnya mogok atau motornya macet terus berharap bantuan Sang Buddha terus tiba-tiba motor atau mobilnya bisa nyala lagi, itu bagaimana, Bante? Ya, yang pertama mungkin bagaimana kita menafsirkan atau mengartikan kata doa. Kalau doa itu kita tafsirkan sebagai permintaan kepada Buddha, ya memang di dalam agama Buddha tidak ada permintaan kepada Buddha.
Tapi kalau misalnya doa kita tafsirkan sebagai suatu pengharapan, saya pikir di dalam agama Buddha ada doa, ada pengharapan, yaitu yang saya bilang tadi, patthana. Misalnya kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu saja itu sudah merupakan sebuah doa. Itu saja sudah merupakan sebuah patthana. Sabe satta bawantu sukhitata begitu. Itu sejenis doa. Kalau kita menafsirkan doa itu sebagai pengharapan. Lalu apa yang kedua apa tadi? Aduh. Kalau ada yang ini apa namanya, yang berdoa memohon kepada Buddha, Oh, itu oke, sebenarnya saya belum. sudah tahu. Ya. Lalu kadang ada orang berdoa kepada Buddha, ya, meminta-minta. Ya, walaupun sebetulnya tidak diajarkan dalam agama Buddha, tidak diajarkan untuk meminta-minta kepada Buddha. Tapi tetap ada saja orang yang melakukannya. Ya, oke saja sih. Ya, oke saja. Lantas setelah minta-minta kepada Buddha, ternyata ini doanya terkabul begitu. Ya. Lantas apakah Buddha telah menjawab doanya? Belum tentu, ya bisa jadi, ya mungkin para dewa yang para dewa yang kebetulan mendengarkan doanya, lalu lihat orangnya baik, lalu dewanya bantu dia. Atau bisa juga pada saat dia berdoa, sebelum dia berdoa, dia juga sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Lalu dikarbit dengan doa dia, ya sehingga ya itu sebetulnya adalah karma baik dia sendiri yang berbuah. Nah, jadi tentang dibantu oleh dewa, tidak harus dewa, ya manusia saja. Misalnya, ya ada seseorang yang sedang berdoa di wihara, misalnya. Lalu kebetulan, saya sedang lewat tempat. Misalnya lagi ada umat sedang berdoa di depan altar, komat kamit, ya. Lalu ucapannya terdengar jelas begitu. Oh Buddha, tolonglah saya, ya. Saya butuh duit, misalnya, ya. Lalu kebetulan, ya saya lewat di sana, lalu saya dengar doanya. Lalu saya lihat, orang ini lumayan baik, orangnya baik. Oh dia lagi butuh duit, lalu saya lagi punya duit, ya. Saya dengar dia doa begitu, udah saya kasih dia sejumlah uang gitu. Nah, dalam hal ini ya memang bukan Buddha yang mengabulkan doanya, saya yang mengabulkan doanya karena saya langsung kasih dia duit. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi bisa tidak harus ya, misalnya kita berdoa kepada siapa, lalu siapanya itu yang mengabulkan doa kita. Bisa jadi dari makhluk yang lain yang kebetulan mengetahuinya. Ya, tapi tentu saja dengan syarat bahwa kita ini memang orangnya baik. Ya, baru mau dibantu orang. Ya. Ya, terima kasih Bante. Karena sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan anumodana atas anusasana yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pesan singkat akan disampaikan oleh Suhu Kasin kepada Suhu, kami persilakan. Ya, anumodana Yorin, yang kami muliakan, Bante Ditanyano Mahatera, yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara, sahabat kita, dimanapun berada saat ini, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa, setelah di bulan Katina ini, Yang Mulia Bante Ditanyano Mahatera telah mengumpas bahwa semua apa yang kita berbuat dengan kebaikan tentu akan terinspirasi kebaikan. Maka bagi saudara kita yang malam ini secara fisik kurang sehat, tidak usahlah khawatir. Jangan mikirkan peta atau yang di alam-alam yang gaib. Semuanya itu tergantung dari pikiran kita sendiri. Pikiran itu yang menghantui kita setiap saat. Maka kalau saat ini, hari ini,
Yang Mulia Bante kan mungkin di Singkawang ya Bante, situ kan tempatnya Tua Pek Kong. Malam ini kalau saudara ke Singkawang, pasti bau harumnya hiu di kelenteng-kelenteng ini. Jadi tidak usahlah khawatir, semuanya itu akan jalan keselarasan, tidak usah kita memikirkan yang bukan-bukan, nanti bukan malah kita berdoa berlindung sama Buddha, perlu ke psikologi kejiwaan. Nah, tentu malam ini dengan kekuatan yang Bante tadi begitu ceria, begitu itu, pasti para dewa yang datang. Meskipun bukan apa, dewa pasti datang dalam J8 kaum J8 ini Bante. Semoga Sakti Ratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas pesan singkat yang disampaikan oleh Suhu Kasin. Selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Romo Edi. Silakan Romo. Ya, terima kasih Yorin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Namo Buddhaya. Pengumuman yang pertama, Wihara Eka Dharma Loka Surabaya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama merayakan Sangghadana di masa Katina yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 November tahun 2025 pukul 17.30 atau setengah 6 sampai dengan selesai di Galaxy Mall Exhibition Center, dihadiri oleh 11 Bhikkhu Sangha Theravada Indonesia, antara lain Bante Sadawiro Mahathera, Bante Candakaro Mahathera, Bante Adi Kusalo Mahathera, Bante Sukito Mahathera, Bante Titanyano Mahathera, Bante Cirak Damu Mahathera, Bante Damiko Mahathera, Bante Tirta Wiryo Tera, Bante Jayamedo Tera, Bante Santa Cito Tera, dan terakhir Bante Karuna Silo. Dan juga dihadiri oleh 3 Atasilani. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan paket dapat dilakukan via WA untuk mengisi form melalui link dan bisa juga informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin Wihara dengan nomor HP 081 333 999 458. Demi kelancaran acara, pemesan paket akan ditutup tanggal 30 Oktober 2025, penukaran paket Katina di Galaxy Mall mulai pukul 16.30. Nah, itu pengumuman yang pertama, Sangghadana di masa Katina. Pengumuman yang kedua, tanggal 28, seperti biasa pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Candakaro Mahathera. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Wihara, dan juga ke HP Ramanihili. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali agar supaya nama-nama yang sudah sembuh dari sakit bisa kami hapus atau kami coret. Ya demikian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana Romo Edi atas pengumumannya. Setelah memohon sila, membacakan parita, bermeditasi dan mendengarkan anusasana, marilah kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan dengan membacakan parita Patidana. Untuk itu kami persilakan kepada Bante untuk memimpin pembacaan parita Patidana. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama melimpah semua jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan sejauh ini kepada leluhur kita, kepada sanak famili yang telah meninggal, kepada mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang telah dilakukan sejauh ini. Semoga mencapai apa yang dicita-citakan. Semoga semuanya maju dalam Dhamma.
yang patiana punya sida nikatasa yananya nikata nime desanca untuk satananta pamanaka ye piya gunawanta mai hang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye maja tawerino satta tithanti lokasmin te bumma catuyonika pance kacatuwakara sansaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukha jiwino kema padanca pappontu desa sasijatang subha sadu sadu sadu. Anumodana Bante. Marilah kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan Namaka Rapatha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakahato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah Bapak Ibu, kita terima kasih kepada Yang Mulia Bhante Hitayanyo Mahathira. Diawali dengan saya mengucapkan okasa, disusul dengan Wandami Bhante. Okasa Wandami Bhante. Ya baik ya, selamat malam semuanya ya, saya Liv ya. Ya, terima kasih Bante. Selamat Terima malam kasih Bante. Anumodana Bante. Salam sehat. Sehat, Bante. Ini Panji. Oke. Sip, sehat. Sisi Bante. Mo. Wes. Ya, silakan. Pilih. Oke, baik. Terima kasih Bante, terima kasih semuanya. Ada Suhu, ada Romo, ada Meme Yorin dan semuanya ya. Langsung tutup Romo ya. Sampai ketemu minggu depan. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye semua. Sampai Semoga ketemu sehat di depan. dan bahagia selalu. Sadu.